Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 279. Pada malam hari, gedung perusahaan Lu Group terang benderang. Sejak 3 hari lalu, seluruh Lu Group dalam keadaan siaga. Musim dingin telah tiba lebih awal. Kantor asisten CEO. Aku tahu, kalian semua menanggung beban penderitaan, tetapi itu benar-benar salah kalian. Sebelumnya, suasana hati kakakku sedang baik, tetapi kalian bersikap santai, jadi sekarang kalian menyesalinya, bukan? Pada titik ini, satu-satunya hal yang dapat kalian lakukan adalah tidak membiarkan saudaraku menemukan celah apapun, sehingga dia tidak dapat mencari masalah dengan kalian, oke? Ya, kalian takut padanya, tapi apa kalian pikir aku juga tidak takut? Astaga! Sialan, orang yang paling dalam bahaya sekarang adalah aku, oke? Jangan repot-repot mengeluh padaku. Lu Jingli merasa frustrasi memikirkan cara menghadapi gelombang pekerja berikutnya yang merengek ketika telepon genggam pribadinya berdering. Itu adalah kekhawatiran yang bahkan lebih menyusahkan. Bu, ada apa sekarang? Aku jamin gadis itu tidak datang untuk mencari kakak laki-laki, dan kakak laki-laki juga tidak pergi mencarinya. Kalau tidak percaya, datang saja dan tanya siapa saja di kantor. Kakak laki-laki sudah bekerja 24/7 selama beberapa hari terakhir, tanpa istirahat sedetik pun. Ibu Lu di ujung sana segera menghentikannya dan berkata, Jingli, suruh adikmu pulang. Sesuatu terjadi pada harta karun kecil. Ekspresi wajah Lu Jingli tiba-tiba berubah sebelum dia bertanya, apa yang kau katakan? Bukankah kau mengatakan bahwa Little Treasure baik-baik saja sebelumnya, dan bahwa kita tidak perlu khawatir? Bagaimana ini bisa tiba-tiba terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Little Treasure sedang tidak enak badan, dan kondisinya sangat buruk. Cepat bawa adikmu pulang, cepat. Saat dia menatap telepon yang ditutup ibunya, Lu Jingli sesaat terjatuh ke mejanya. Duh, hari-hari tanpa kakak ipar menyebalkan sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa dimintai bantuan sejak saat itu. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Atas karunia Tuhan, dia berdoa agar dia bisa selamat. Lu Jingli dengan cemas berjalan ke pintu kantor CEO. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak mengetuk pintu ketika segerombolan orang mengerumuninya dan menjejalkan segala macam dokumen dan proposal ke dalam tangannya. Lu Jingli berteriak balik pada mereka, astaga. Kalian pengecut, lebih baik kalian berhati-hati. Sialan, sifat asli setiap orang terungkap di masa sulit. Fakta bahwa semua orang menunggunya. Tuan kedua, kumohon, dan terima kasih. Anda satu-satunya harapan kami. Tepat sekali, Tuan kedua, kami putus asa. Hanya Anda, Tuan kedua, yang bisa masuk dan keluar hidup-hidup. Tolong bantu kami. Jangan menjilatku lagi, minggir semuanya. Lu Jingli mengusir semua orang, lalu mengetuk pintu kantor kakaknya. Dia sebenarnya tidak perlu mengusir mereka, karena semua orang menghilang dalam sekejap mata, masuk, kata suara kasar dari dalam kantor. Kakak, ini. Lu Jingli bahkan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena ia mulai terbatuk dan hampir mati lemas. Ia harus mundur beberapa langkah sebelum melangkah maju lagi. Yesus, apakah ini? Kamar gas Hitler atau semacamnya? Berapa banyak rokok yang telah dia hisap? Tirai ditutup, bahkan jendela pun tertutup. Dia benar-benar tidak takut mati lemas, bukan? Lu Jingli meletakkan dokumen-dokumen itu dan bergegas membuka tirai dan jendela untuk ventilasi. Dia melihat Lu Tingqiao bersandar di kursinya dengan ekspresi yang tersembunyi di balik bayangan. Rokok di antara jari-jarinya hampir habis terbakar dan hampir mencapai jari-jarinya, meja kopi di sampingnya masih berisi makan siang dan makan malam yang disajikan sekretarisnya, tak satu pun tersentuh. Lu Jingli perlahan menoleh untuk melihat setumpuk informasi di samping Lu Tingqiao, semuanya tentang keluarga Jiang.